Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini adalah giliran gue untuk membicarakan horor Indonesia yang baru rilis di bioskop minggu ini. Tapi di saat biasanya tuh horor yang lagi ngetren kan adaptasi thread viral, adaptasi apa lagi tuh, TikTok viral atau podcast viral juga. Yang kali ini mau gue bahas tuh agak-agak beda lah, karena dia mengadaptasi film pendek. Ya sempat viral juga sebenarnya film pendeknya, tapi at least ini bukan dari fenomena medsos atau kisah nyata gitu. Ini dari film pendek, yaitu ada Sebelum 7 Hari. Pikirannya Abi Suryadi yang diangkat dari short movie berjudul sama yang rilis tahun 2020 kemarin pas pandemi ya. Ya kayak tadi gue bilang, film pendeknya itu sempat viral, tapi dia bukan cuman viral rame terus nggak bagus ya. Filmnya emang bagus, film pendeknya itu emang bagus. Dia sempat jadi official selection di beberapa festival dan kayaknya menang juga ya. Ada yang menang di beberapa festival, di beberapa kompetisi. Dan lu bisa nonton gratis kok di YouTube. Lu cek aja, film pendeknya itu judulnya sama Sebelum 7 Hari, itu gratis di channelnya Pijaru. Itu bagus filmnya. Gue udah nonton pada saat pandemi dulu dan gue suka. Yang gue suka adalah karena Sebelum 7 Hari versi film pendek itu bukan cuman horor yang berusaha menakut-nakuti dengan cheap thrills, dengan penampakan, tapi emang memandang fenomena mistis itu sebagai sesuatu yang ternyata bisa menyentuh. Karena kan kepercayaan Jawa seperti itu ya. Fenomena mistis, hal-hal klinik tuh bukan sebatas hantu-hantuan. Itu mah kalau udah pakai sudut pandang Jakarta atau Indonesia secara general. Tapi sebenarnya kalau lo ngomongin Jawa, hal-hal mistis itu adalah part of everyday life, bagian kehidupan sehari-hari yang gak selalu serem. Mungkin sesuatu yang gak kita pahami, sesuatu yang aneh tapi gak selalu serem, bahkan bisa jadi menyentuh. Nah kalau versi film panjang ini sebenarnya sih ngambil approach yang beda ya. Daripada sesuatu yang intim, yang personal kayak film pendeknya, di sini Abi Suryadi itu cenderung ngambil approach kayak film-film horor yang bisa dibilang tuh ride gitu, wahana yang seru. Dan buat gue itu sah-sah aja selama filmnya oke. Dan namanya juga adaptasi. Adaptasi itu nggak melulu harus mempertahankan gaya atau pendekatan yang sama dengan film aslinya atau dengan materi aslinya. Adaptasi itu boleh lu otak-atik seperti apapun. Catatannya satu, selama hasilnya oke. Dan buat gue Sebelum 7 Hari ini ya oke lah. At least ini lebih bagus daripada yang gue ekspektasikan sebelumnya. Jadi alurnya itu bisa dibilang merupakan perluasan dari cerita film pendeknya. Tentang cewek namanya Tari yang ngajak dua anaknya, Bian dan Hanif, buat mengunjungi nenek mereka yang lagi sakit parah. Ada juga si Kadar, kakaknya Tari, yang juga ikutan. Nah di sana mereka semua itu mendapati sesuatu yang aneh, yang janggal. Soalnya si nenek ini yang harusnya umurnya udah 70 tahun lebih, minimal 70 tahun, justru kelihatan jauh lebih muda daripada anak-anaknya. Bian sama Hanif tuh sempat komentar, ngomong ke ibunya, nenek tuh Simbah ya bilangnya, Simbah itu umurnya berapa? Terus dijawab, ya sekitar 70-an. Kok kelihatan lebih muda daripada mama? Tapi emang bener, emang si nenek ini kelihatan muda banget. Dan dari situlah karakternya mulai menemukan beberapa peristiwa aneh lah, bisa lu tebak seperti biasa di horor Indonesia. Intinya sih gini, kalau di film pendeknya Sebelum 7 Hari film pendek, konsep Sebelum 7 Hari itu yang diangkat itu lebih sederhana, lebih dekat ke arah kepercayaan agama. Karena kan lu mungkin pernah dengar ya kalau di Islam ya, sebelum 7 hari arwah orang meninggal itu belum pergi dari sekitar. Gue lupa detailnya gimana, sorry ya kalau ada yang tahu detailnya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi intinya kan gitu, sebelum 7 hari itu belum pergi jauh dari rumahnya lah intinya. Itu perspektif yang diambil sama film pendeknya, simple banget. Nah sedangkan versi film panjangnya ini ngambil pendekatan yang lebih klinik, lebih dekat ke arah klinik dan lebih kompleks juga. Karena ya wajar sih, lu mengadaptasi medium film pendek yang durasinya kalau nggak salah itu cuman 19 menit, terus lu aplikasikan, lu terjemahkan ke film panjang dengan durasi hampir 2 jam, ya otomatis lah wajib lu bikin ceritanya tuh lebih kompleks. Karena kalau sama aja ya jadinya jadi stretch banget, jadi maksa. Nah cuman di sini walaupun konsep 7 harinya tadi itu dibawa ke arah yang lebih kompleks, tapi gue lihat penerapan ke ceritanya ternyata nggak tebel-tebel amat sih. Sama yang agak ganjel tuh buat gue adalah gini loh, gimana karakter yang ada di film ini itu seolah-olah kayak punya short term memory loss. Bayangkan kayak gini, ada karakter A, B, C gitu ya, 3 nih ya, A, B, C. Terus suatu hari si B ini diganggu sama hantu, kasih penampakan gitu misal. Terus dia lapor ke A, aku habis diganggu hantu. Atau si A denger si B teriak gitu, terus ada apa kamu? Ada sesuatu.
Si A ngejawab, ah mungkin kamu cuman mimpi atau kamu cuman kecapean gitu. Oke, hari berikutnya giliran si C nih yang diganggu sama hantu. Wah gitu, teriak. Si B datang, ada apa? Giliran C ngomong, aku diganggu. Responnya B yang literally kemarin baru aja mengalami hal-hal aneh adalah, ah mungkin kamu cuman kecapean gitu. Padahal si B sebelumnya baru mengalami hal yang sama. Dia baru diganggu dan dia lapor si A bersikap skeptis. Normalnya kan si B akan ngomong, oh iya kemarin aku juga ngeliat sesuatu yang gak beres. Tapi enggak, si B juga skeptis. Gue gak tahu ya apakah ini emang disengaja untuk menggambarkan bahwa karakternya itu berusaha denial sama kondisi yang mereka alami, atau ini ya udah lubang penceritaan aja. Cuman buat gue tuh agak-agak ganjel di situ pada saat nonton. Tapi overall sebagai horror nih, kalau lu mau melupakan semua itu, sebagai horror sebelum 7 hari ini yang dikemas kayak ride tadi kayak gue bilang ya, itu masih lumayan seru. Ya kayak tadi yang gue bilang di awal, Awi bukan mau bikin sesuatu yang intimate, yang personal, tapi sesuatu yang seru. Alias terornya emang banyak. Cuman jangan khawatir, di saat mungkin lu mendengar terornya banyak, wah berarti ini berisik banget filmnya. Turns out enggak sih. Ya ada beberapa part yang sound effect-nya tuh bergemuruh banget gitu. Terus petirnya juga kencang banget di sini, duar. Tapi overall jump scare-nya itu bukan sesuatu yang bikin gendang telinga lu tuh pecah. Jumlahnya lumayan banyak, teror-terornya, penampakannya, jump scare-nya, tapi itu nggak yang bikin gue udah gak kuat, telinga gue berdarah, itu enggak. Volumenya masih ada di kadar aman lah. Awi tuh kayak tahu, oh penonton ya kalau dikasih jumpscare sebanyak ini, kalau kencang semua pecah kuping mereka. Jadi volumenya tuh aman. Dan eksekusi jumpscare-nya nih buat gue tuh lumayan efektif munculin rasa kaget. Karena sekali lagi ya, ini ride, ini adalah wahana. Filmnya harus seru, penonton harus ngerasa kaget, dan itu lumayan efektif. Terutama karena jumpscare bikinannya Awi itu, walaupun secara ide sebenarnya tuh nggak bisa dibilang baru ya dari skripnya, tapi eksekusinya, timingnya itu oke. Lumayan sering lah mengecoh ekspektasi gua dari segi timing ya. Kalau dari segi bentuk sekali lagi emang nggak bener-bener baru, tapi kalau dari segi timing itu lumayan sering unexpected. Kita lagi nggak bersiap-siap gitu, lagi merhatiin tiba-tiba duar itu timingnya oke. Tapi sejujurnya di sini gua lebih suka jumpscare yang nggak nampilin penampakan hantu. Jadi ada dua jenis jumpscare yang muncul di sini. Yang pertama ya udah jumpscare beneran ada hantu. Yang kedua itu hal-hal yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama hantu, tapi karena hadir secara tiba-tiba bikin penonton tuh kaget. Misal pas kamera lagi gerak, nyorotin karakternya jalan, tiba-tiba karakternya buka pintu, terus kedengeran suara pintu krek gitu, kaget. Atau pas nggak ada apa-apa, out of nowhere karakternya nongol, salah satu bocilnya itu nongol sambil pegang HP, terus live IG, halo guys. Itu sebenarnya bukan jump scare yang ada hantunya, tapi buat gue itu lebih ngagetin, lebih unexpected. Gue tidak berekspektasi dikagetin, kok tiba-tiba out of nowhere ada sesuatu yang mengagetkan. Dan gak ngeselin karena sekali lagi sound effect-nya itu nggak yang duar gitu, buka pintu terus duar gitu, enggak. Suaranya itu natural-natural aja kalau jump scare yang model gini. Suara pintu ya udah krek gitu, suara bocah ya udah halo, normal, nggak yang annoying, nggak yang anjir nih apa sih maksa banget untuk bikin filmnya berisik, tuh nggak pernah kerasa seperti itu. Dan karena ini filmnya Awi, of course kameranya itu stylish, bisa dari bawah terus tiba-tiba dia terbang ke atas terus muter-muter di atas, atau ya udah karakternya lagi nengok ke bawah kasur terus kameranya itu berusaha ngikutin perspektif karakternya, jadi kameranya ikut miring ini, tipikal Awi lah. Dan itu positif ya, ini stylish in a positive way karena jadi cakep. Dan emang overall film ini teknis dan artistiknya cakep. Misal prostetik, ada satu karakter itu yang berusaha diperlihatkan serem dan dia itu dirias pakai prostetik, dan prostetiknya oke, nggak yang kelihatan konyol tapi bener-bener kelihatan meyakinkan. Terus gue juga suka tuh beberapa trik teknisnya, termasuk pada saat dua bocilnya Brian sama Hanif tuh lagi tidur, terus tiba-tiba mereka udah melayang, udah nempel, bukan melayang lagi ya, nempel di langit-langit, terus kameranya mundur gitu, ngeliatin kalau dua anak ini tuh melayang di atas. Itu gue suka karena in a split second gue dibikin mikir, wih keren tuh gimana cara ngelakuinnya. Nah itu keren part itu, melihat dua bocah yang tiba-tiba seperti cicak nempel di langit-langit, itu kelihatan keren. Ya tipikal Awi lah, Awi itu saudara yang selalu mau mengeksplor teknis. Cuman kalau ngomongin konklusi, di sebelum 7 hari emang kerasa kayak terlalu gampang aja. I mean karakternya tuh melawan sosok demit, jin, iblis ya bahkan mungkin.
mungkin ya. Iblis yang dia tuh kuat banget, bisa ngasih kekuatan juga ke manusia-manusia yang memuja dia, tapi cara ngalahinnya segampang itu. Cuman harus ngerusak sebuah item gitu gampangnya. Dan item itu gampang banget dirusak. Misalkan itemnya adalah apa ya? Ini mic gitu. Mic-nya dibanting, rusak, udah that's it. Iblisnya kalah. Nggak perlu pakai ritual aneh-aneh, nggak perlu pakai apa persembahan, nggak perlu pakai mantra kuno or something, nggak. Cukup merusak item itu dengan sangat gampang, iblisnya kalah. Ya agak terlalu easy aja untuk ukuran mengalahkan iblis di film horor. Nah, tapi kalau acting pemainnya nih oke semua. Untungnya oke semua. Agla Artalidia seperti biasalah bagus pada saat ngeledakin emosi. Kalau karakternya tuh lagi desperate atau marah-marah tuh bagus. Terus si Haidar Salis sama Fani Ghazani juga not bad. Terus dua aktor bocilnya ini ya, si Sultan Hamonangan sama Anantia Kirana juga bagus, sangat bagus. Anak kecil yang tidak kelihatan kaku aktingnya, sama Miantiara juga. Walaupun porsinya tuh paling dikit di antara nama-nama yang gue sebutin, ya samalah kayak Fani Ghazani itu juga porsinya nggak banyak ya. Miantiara porsinya dikit tapi selalu mencuri perhatian. Dan di antara semua cast itu bahasa Jawanya paling bagus. Gue nggak tahu Miantiara aslinya dari mana ya. Mungkin memang asli orang Jawa mungkin, tapi bahasa Jawanya paling bagus di sini. Dia paling lancar ngomong itu kromo. Dan overall sebelum 7 hari pemakaian bahasa Jawanya tuh emang oke di sini. Ya kadang adalah 1-2 kalimat di mana castnya itu kelepasan ngomong pakai apa logat Jakarta sedikit gitu. Kalau yang orang Jawa pasti bisa mendengar logat Jakarta tuh, tapi nggak sampai merusak. Overall masih oke. Ya seperti itulah sebelum 7 hari. Mungkin belum sempurna, masih beberapa kekurangannya kerasa, tapi overall solid. Kalau skor ya bisa lah gue kasih 6,5 dari 10 alias sangat worthy kalau mau lu tonton di bioskop. Dan buat gue ini emang harus ngerasain theatrical experience ya. Mau itu dari audionya atau visualnya, lu harus di bioskop. Karena misalkan lu di streaming gitu di rumah akan kurang kerasa, kurang maksimal. Ini emang didesain sama Awi untuk jadi sesuatu yang harus ditonton di layar lebar. Jadi silakan lah lu kasih kesempatan. Kalau misalkan lu mungkin ragu, filmnya Awi gue gak cocok, atau lu lagi bosen sama horor, ya masih gak apa-apa, kasih kesempatan. Ini lumayan worthy untuk ditonton, oke? Dan buat yang nonton silakan juga bagiin review lu di kolom komentar seperti apa filmnya, dan isi juga review kalian di scorefilm.com. Di situ sudah ada beberapa review yang masuk, silahkan. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen join membership untuk mendapatkan benefit-benefitnya bisa silakan. Mungkin cek dulu setiap tier tuh benefitnya apa aja, baru kalian join. Dan thank you banget buat yang sampai hari ini masih setia join, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari tier BST dan La Familia. Makasih sekali sudah membantu kami. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.